Runecraft adalah kekuatan suci yang konon ada sejak awal mula umat manusia. Mereka yang terpilih dan terlahir dengan kekuatan itu, menentang tatanan dengan kekuatan supranatural mereka, dan akhirnya berkuasa sebagai pemimpin segala hal. Di bawah kekuasaan mereka, orang-orang kuno memuji Runecraft sebagai keajaiban yang dianugerahkan para dewa. Namun, di antara rune yang tak terhitung jumlahnya, ada satu yang dicela dan dibenci sebagai kutukan. Itulah rune Asura. Pemuda yang membawa rune ini di punggungnya yang penuh bekas luka berlari, dikejar oleh bangsanya sendiri. Berbekal obor dan garpu rumput, mereka memutuskan untuk melepaskannya dengan peringatan agar tidak pernah kembali ke desa mereka lagi. Tersandung di gunung es, Van terus berlari menyelamatkan nyawanya. Sejak zaman kuno, mereka yang terlahir dengan runenya selalu membawa kehancuran. Sekelompok orang dari desa lain melihat tubuhnya yang babak belur, nyaris tak bernyawa saat dia berjuang untuk bernapas. Keluarga kecil itu menggunakan Runecraft untuk menyelamatkan nyawanya meskipun melihat tanda di punggungnya. Dengan begitu, matanya terpejam. 7 tahun kemudian, desa itu dipenuhi teriakan saat orang-orang bersikeras tidak tahu apa-apa. Orang-orang aneh mencari pembawa Asura, tetapi gagal menemukan siapapun setelah menyisir seluruh desa. Mereka akhirnya diusir oleh penduduk setempat yang berisik dan melapor kepada bos mereka bahwa tidak ada seorang pun di seluruh wilayah itu yang sesuai dengan target mereka. Sebuah tangan menyeramkan terulur dan seorang pria dipanggil untuk mendekat. Bos itu menusukkan tangannya ke perut preman itu, dan rekannya berteriak kaget dan ngeri. Tidak mungkin orang-orang seperti mereka tanpa mana atau Runecraft bisa menemukan target mereka, tapi dia berbeda dan bisa mencium bau kehancuran di dekatnya. Van dan Linda dipanggil, diberitahu bahwa orang-orang yang mencari mereka sudah pergi. Merasa lega, keluarga itu meregangkan tubuh dan menghirup udara segar lagi. Pemuda itu minta maaf karena orang-orang aneh terus datang mencarinya, tapi tidak ada yang peduli di sana. Partel menyeka debu dari wajah mereka, dan mereka mencatat bahwa Van selalu bersembunyi di tempat yang sama dekat pohon. Itu tempat favoritnya. Lagi pula, di sanalah mereka menyelamatkannya pada hari itu 7 tahun lalu. Di seluruh desa, tempat ini memberinya kenyamanan terbesar. Sang ayah menertawakan kata-katanya, menganggap ketulusannya berharga dan menggemaskan. Persiapan pernikahan pasangan itu sudah selesai semua, dan mereka bisa memulainya begitu matahari terbenam. Itu adalah hari yang indah, dan tidak ada yang sabar menunggu acara nanti. Malam tiba dan satu-satunya cahaya di hutan ada di desa. Warga berkumpul mengelilingi api unggun besar untuk pernikahan itu. Van dan Linda saling memandang dengan cinta di mata mereka dan diminta untuk mengatakan beberapa patah kata saat mereka diumumkan sebagai suami istri. Orang-orang bersorak saat sang istri berjanji akan membuatnya sangat bahagia hingga ia lupa bagaimana cara menangis. Sementara itu, pembawa Asura dengan malu-malu minta maaf karena membuat semua orang dalam kesulitan lagi. Sepanjang hidupnya, jeritan keputusasaan mengikutinya kemanapun ia pergi, seperti belenggu di kakinya. Dia tidak punya tempat tujuan, dan jika mereka tidak menerimanya 7 tahun lalu, dia tidak akan bertahan sehari lagi di dunia ini. Dia terus berbicara tentang ketidakpastian apakah benar-benar pantas baginya untuk berada di sana. Namun, dia terpaksa berhenti saat Linda melayangkan pukulan keras ke wajahnya, menyuruh suaminya untuk menghentikannya. Jika mereka takut akan semua itu, mereka tidak akan menyelamatkannya sejak awal. Saat ia bertemu dengannya untuk pertama kali, bohong jika mengatakan ia tidak khawatir. Tapi desa itu menghadapi krisis sungguhan tak lama setelah itu, dan semua orang hampir mati, termasuk dirinya. Dia melindungi mereka semua dan mempertaruhkan nyawanya dalam prosesnya, jadi mereka memutuskan bahwa mereka sudah melewati kekhawatiran tentang tandanya. Bahkan jika krisis lain datang, mereka akan melewatinya bersama seperti yang mereka lakukan hari itu. Yang lain menggemakan kata-katanya, berjanji untuk melindungi anak laki-laki berhati lembut itu seperti ia melindungi mereka. Dengan ini, mereka melanjutkan dan bersiap untuk menyelesaikan upacara pernikahan. Mengungkapkan cinta mereka satu sama lain, pasangan pengantin baru itu berbagi ciuman yang berharga. Bos sebelumnya, Keser, berpura-pura emosional dan mengatakan ia terharu melihat mereka. Cahaya terang dari api unggun menerangi hutan, tetapi cahaya hangat itu digantikan dengan ledakan hijau yang keras. Napas Van tersengal-sengal, dan ia membuka matanya melihat lengannya dipenuhi luka. Membuka mata lebih lebar, ia mulai melihat mayat-mayat di tanah. Tragedi telah melanda seperti biasa. Mayat-mayat yang rusak dan terluka, semuanya tak bernyawa, berserakan di seluruh area pernikahan. Apa yang seharusnya menjadi pesta gembira menjadi kuburan bagi seluruh desa. Van jatuh ke belakang dan berteriak ketakutan, tidak bisa percaya apa yang terjadi dan mempertanyakan mengapa itu bisa terjadi.
Dia adalah satu-satunya yang tersisa hidup, dan dia bisa dengan jelas melihat tubuh pamannya Partel dan bibinya Kara yang hancur. Saat keputusasaan mulai menyelimuti, Keser muncul di belakangnya, mengejek memanggil pemuda itu. Dia memukul penyintas sendirian itu, menyebabkan dia terguling dan menabrak pohon. Menyeret Linda dengan rambutnya, ia menyanyikan sebuah lagu, sangat mirip dengan lagu petak umpet. Jika rune Asura mereka tersembunyi, maka ia akan mencarinya. Van bertanya siapa dia dan apa niatnya, tapi yang perlu ia tahu hanyalah bahwa si perapal rune punya urusan dengannya. Ada seseorang yang membutuhkan kehancuran sejati dalam Asura yang terlahir bersamanya. Karena para penyintas itu menyusahkan, ia memusnahkan setiap desa di dekatnya tanpa kecuali. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan sebagai tentara bayaran, jadi tidak perlu ada rasa sakit hati. Memberitahu pemuda itu untuk tidak terlalu membencinya, Keser memenjarakannya di dimensi saku yang disiapkan oleh majikannya, di mana waktu mengalir berbeda. Dia akan dikeluarkan jika waktunya tiba, jadi dia hanya harus bersabar dan menunggu itu terjadi, meskipun dia sendiri tidak tahu kapan itu akan terjadi. Hal terakhir yang Van lihat sebelum menghilang adalah Linda, masih tergantung oleh rambutnya. Menatapnya, mulutnya bergerak menyampaikan pesan terakhir, dan dia meninggalkannya dengan satu senyuman terakhir. Sang suami mengulurkan tangan dengan putus asa dan berlinang air mata, tetapi tidak bisa melawan dimensi yang melahap tubuhnya. Terbungkus dalam alat itu, ia menemukan dirinya di tempat yang sama sekali berbeda, sendirian setelah bangsanya terbunuh. Keser berbicara tentang kekuatan sejati kehancuran. Van percaya bahwa segalanya disebabkan oleh satu rune, tapi tidak pernah ada jalan keluar. Pada akhirnya, keberadaannya hanya pernah membawa kematian dan tragedi bagi orang-orang di sekitarnya. Sejak ia lahir, tidak ada cara untuk melarikan diri dari takdir yang terkutuk itu. Jika saja ia menerimanya sedikit lebih awal, mungkin orang-orang yang dicintainya akan hidup. Hanya kali ini, ia berpikir segalanya mungkin berbeda dan kebodohan itulah sebabnya mereka mati. Keinginannya yang sia-sia dan serakah untuk hidup normal itulah yang membunuh semua orang. Diliputi rasa bersalah dan dikelilingi oleh iblis-iblisnya sendiri, ia meminta maaf dan bertobat. Akhirnya, ia berhenti dan memberitahu mereka untuk tidak memaafkannya karena ia tidak pantas mendapat belas kasihan. Lagi-lagi, ditinggal sendirian, ia bertanya-tanya mengapa Tuhan akan menimpakan nasib sekejam itu padanya. Para dewa tidak berguna baginya sekarang dan dia benar-benar lelah dengan semua ini. Tanpa energi atau keinginan untuk hidup, ia meminta dilepaskan dengan kematian, semoga dalam damai. Dia teringat kata-kata terakhir Linda yang mengatakan itu bukan salahnya dan dia akan mencintainya selamanya. Mata Van terbuka lebar dan dia memaksa dirinya untuk berdiri lagi. Sekali lagi, diliputi rasa bersalah. Kelelahannya digantikan dengan sesuatu yang lebih kuat. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. Itu semua salahnya, namun dia berani dan lancang mengharapkan kematian yang damai. Baginya, dia tidak punya hak untuk mengakhiri segalanya seperti itu, apalagi setelah menyebabkan begitu banyak penderitaan bagi banyak orang. Masih ada sesuatu yang harus dia lakukan. Teriakan keluar dari paru-parunya saat emosi yang kuat meluap. Pikiran dan keinginan untuk balas dendam meluap. Rune Asura dikatakan selalu membawa kehancuran, tapi dia tidak peduli lagi dengan semua itu, karena tidak ada yang lebih buruk dari apa yang dia alami. Keser mengatakan sesuatu tentang seseorang yang membutuhkan kehancuran yang dibawanya. Dengan begitu, dia akan mengantarkannya ke pintu mereka dan membuat mereka merasakannya sendiri. Pada saat itu, Van bersumpah untuk menunjukkan kepada para pelanggar apa yang mereka cari. Dia memikirkan desa dan penduduknya dan meminta sedikit waktu lagi. Dia akan bergabung dengan mereka nanti karena kematian bisa menunggu sampai dia menyelesaikan balas dendamnya. Untuk melakukan itu, dia harus keluar dari dimensi saku dan melenyapkan arwah-arwah yang mengejarnya. Mereka berlari untuk membunuhnya, menyalahkan pemuda itu atas semua penderitaan mereka. Dia menghadapi mereka secara langsung, bersiap untuk menghabiskan ribuan tahun demi mencapai balas dendamnya. Seperti iblis, dia bersumpah demi nyawanya dan memulai perjalanannya yang berat. 200 tahun berlalu, dan dia sudah menaklukkan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya, lalu 200 tahun lagi berlalu. Tak lama kemudian, dia sudah menghabiskan 600 tahun di dimensi itu, menghancurkan musuh-musuhnya hingga menjadi debu. Selama berabad-abad, anak laki-laki yang akan berjalan di jalur Asura menari di dalam kehancuran, namun dia masih tidak tahu kekuatan tersembunyi sebenarnya dari runenya. Menghadapi musuh besar, dia berteriak seperti binatang iblis yang mendekati tujuannya. Dia menghabiskan 999 tahun membuat dirinya lebih kuat dan berendam dalam rasa bersalahnya.
Berlumuran sisa-sisa musuhnya dan terjerumus dalam keputusasaan, penderitaan tak berujung menimpanya, tapi dia melompat ke arah musuh-musuhnya tanpa pernah kehilangan api balas dendam di hatinya. Pada tahun ke-1000, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dipukuli oleh musuh terkuatnya. Sekeras apapun dia berusaha, dia tidak pernah bisa mengalahkannya. Dan ketika kematian mendekat, dia teringat hari Linda menceritakan mimpinya. Pertama adalah menikah dengannya dan orang tuanya menjadi mertuanya. Kemudian, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, dia berharap memiliki seorang putra dan putri. Terakhir, dia menginginkan sebuah rumah di mana mereka selalu bisa pulang sambil tersenyum, dilindungi oleh pagar keluarga untuk menjaga satu sama lain tetap aman. Senyumnya sehangat dan secerah mimpinya. Mengingat istrinya, kekuatan kehancuran yang sejati dilepaskan dari dalam diri pemuda itu. Van berteriak saat kekuatan mulai meluap dari tubuhnya, merembes keluar dan mengambil alih seluruh keberadaannya. Kebohongan yang hilang karena tragedinya mengikutinya, bahkan dalam kekuatan ini, dan dia meledak dengan kekuatan yang baru ditemukan. Pada saat itu, dia menyadari kekuatan sejati Asura. Dewa kehancuran menggunakan kekuatan untuk memanggil Helm. Merasa seperti dewa itu sendiri, dia yakin bahwa jika kekuatan ini terbangun pada hari tragis itu, maka tidak ada orang yang dicintainya yang akan mati. Menghadapi musuh besar itu sekali lagi, dia sekarang tersenyum. Dia menerjang masuk dan melepaskan pukulan berat yang cukup kuat untuk membuat target besar dan kolosal itu terpental ke belakang. Itu tidak seperti apapun yang pernah dia rasakan, dan keadaannya telah berbalik sepenuhnya. Dewa iblis itu melompat untuk bangkit di atas musuhnya. Di langit, dia memanifestasikan persenjataan pertamanya. Tinju pemusnah adalah sarung tangan yang diresapi dengan kekuatan untuk menghancurkan pada tingkat partikel. Van menyelam ke bawah dan menyerang tengkorak targetnya, mendorong tinjunya lebih dalam setiap detiknya, dan menyebabkan tanah dimensi berguncang dengan dampak serangannya. Di dunia nyata di luar, sekelompok preman menyerang sepasang kekasih, membunuh si pria dan menuntut uang. Saat itu, Van muncul di belakang pemimpin itu, bebas dan dengan sesuatu untuk ditanyakan. Mengganggu mereka, dia dengan datar bertanya tahun berapa sekarang. Tidak menyadari siapa yang dihadapinya, pria itu mengejeknya dan mengatakan ini tahun Januari. Sang Runecaster memikirkannya sendiri, tidak mempedulikan pria di belakangnya. Para preman saling pandang dan mengayunkan senjata, tapi senjata mereka patah saat dia menghitung waktu yang berlalu. Mereka terkejut karena dia bahkan tidak melawan. Teror tiba-tiba merasuk ke hati mereka saat Van berbalik menatap mereka seperti serangga yang tidak berarti. Dia menjatuhkan mereka dalam sekejap, dan bahkan sebelum mereka bisa menyadari apa yang terjadi, dia merobek-robek setiap orang dengan tangan kosongnya. Para preman dibunuh, hanya menyisakan satu yang sengaja dibiarkan hidup. Pria itu hampir mengompol saat makhluk iblis itu menoleh kepadanya, tersenyum dan berkata dia punya pertanyaan lagi. Di benua Atun, banyak kerajaan telah didirikan sejak zaman kuno, terutama dengan kekuatan sihir rune. Di antara mereka ada satu yang dipuji sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah. Namanya adalah Kerajaan Zoe. Kerajaan itu telah mendominasi benua sebagai hegemoni selama bertahun-tahun, mengandalkan kekuatan militernya. Berdasarkan gambar keser buatan Van, preman itu mengatakan jubahnya adalah milik penyihir keluarga kerajaan. Dipukuli, dia tersenyum dan berkata, tidak mungkin dia berbohong padanya. Pria itu digantung terbalik dan diminta untuk memberikan detail lebih lanjut. 5 tahun lalu, tentara bayaran itu bertemu dengan bos mereka, Yole, dengan permintaan dari seorang pria penting. Mereka hanya perlu menemukan seseorang dan membersihkan beberapa desa sebagai imbalan sejumlah besar uang. Kontak tidak pernah dilakukan dengan pemberi kerja sebenarnya, tapi mereka tidak punya alasan untuk menolak. Karena mereka adalah bandit kotor, mereka membersihkan seluruh desa tanpa jejak. Sulit untuk membakar begitu banyak mayat, jadi mereka harus bekerja sangat keras selama waktu itu. Setelah menyelesaikan pekerjaan, mereka dibayar mahal, dan tentara bayaran itu pergi tanpa masalah. Dia bahkan membenarkan bahwa ada seorang gadis berambut oranye di antara mayat-mayat itu. Dia kemungkinan besar terbakar bersama yang lain, yang disayangkan karena kecantikannya akan memiliki harga tinggi sebagai budak. Ingatan tentang keluarganya yang malang muncul di benak Van, dan dia harus menghukum preman yang berbicara tentang istrinya dengan begitu enteng. Kemudian, keduanya tiba di sarang gunung bandit. Mereka mengumpulkan Buddha seperti hari biasa, mengancam dan menyalahgunakan mereka. Bahkan ada sekumpulan anak-anak yang dipenjara, yang semuanya ingin mereka jual. Saat itu, penjaga di gerbang berbalik dari ketukan cepat. Dia melihat kepala rekannya dan bertanya kenapa dia begitu lama. Kepala yang terpenggal itu jatuh saat Van menerjang masuk untuk memukul penjaga. Dengan yang pertama tumbang, dia menerobos gerbang dan memblokir serangan penjaga kedua.
Mereka tidak tahu siapa dan dari mana dia berasal, tapi penyusup itu bergerak di medan perang seperti seorang veteran. Membungkuk dalam-dalam dan menggenggam tinju nyarat, dia menyuruh preman itu diam. Satu pukulan cukup untuk menghabisi orang selemah dia, tapi keributan itu menarik perhatian bandit-bandit lain di sana. Van mendekati para hama tak berarti itu, menyeret mayat rekan-rekan mereka di tangannya, lalu melemparkannya. Dia menuntut untuk bicara dengan pemimpin mereka, lagi-lagi bilang ada yang ingin dia tanyakan. Tidak mengerti pesannya, mereka membiarkan harga diri menguasai dan bersiap untuk bertarung. Namun, suara tegas menyuruh mereka semua mundur. Mereka bersikeras untuk menghadapinya, tapi Yole maju, bertanya apakah mereka semua ingin mati. Musuh itu adalah seorang penyihir yang terlahir dengan rune ceraf sama seperti dia. Melewatkan basa-basi, pemimpin bandit itu menanyakan apa yang diinginkan penyusup itu. Van menyebutkan pekerjaan 5 tahun lalu dan bagaimana mereka menerima perintah dari Keser. Pemimpin itu terkejut karena dia sudah tahu sebanyak itu dari anak buahnya. Jika mereka memberitahunya di mana tentara bayaran itu, dia berjanji akan mengampuni mereka semua. Pemimpin itu memutuskan untuk memberinya informasi yang dia inginkan, tapi menutupi lengannya dengan bilah dan memukul pria itu, mengatakan dia hanya akan memberitahukannya pada mayat yang tersisa darinya. Pukulan itu mengenai langsung dan dampaknya membuat target terlempar jauh. Jika dia ingin berbohong tentang mengampuni mereka, setidaknya dia harus menyembunyikan niat membunuh di mananya. Yole memutuskan untuk mengakhiri hidupnya hari ini menggunakan rune bilahnya yang mempersenjatai seluruh tubuhnya dengan bilah tajam dan keras. Meskipun menerima pukulan, Van hanya mengkonfirmasi bahwa tidak akan mudah menyelesaikan masalah melalui percakapan. Namun, gilirannya untuk menyerang, jadi dia membiarkan energinya mengalir. Pemimpin itu hanya berdiri di sana menunggu gerakan selanjutnya, tapi lawannya muncul di depannya begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Sebuah pukulan menembus jauh ke perutnya, dan seolah-olah isi perutnya hancur melalui bilah-bilah tubuhnya. Van melepaskan serangkaian pukulan, bertanya-tanya bagaimana orang selemah itu bisa menjadi seorang pemimpin. Merasa terhina, Yole mengertakkan gigi dan mengangkat lengannya yang diperkuat untuk melawan. Dia mengayunkan serangan untuk membunuh, tapi pukulan lebar itu dengan mudah dihindari oleh target. Terganggu oleh gerakan lincah seperti tikus, dia menyelimuti seluruh tubuhnya dengan bilah dan menantang musuhnya untuk menghindari gerakan selanjutnya. Berputar seperti angin puyuh untuk menembakkan bilah-bilah, dia memprovokasi rune caster yang terlihat muda itu. Terus meluncurkan pecahan tajam, dia bertanya bagaimana rasanya tubuh seseorang terkoyak. Normalnya seseorang tidak akan bisa melangkah sedikit pun, tapi Van terus bergerak maju, tidak terpengaruh oleh proyektil tak terhitung yang mengiris tubuhnya. Seperti dewa iblis, dia berjalan tanpa merasakan sedikit pun rasa sakit. Sungguh menggelikan bahwa gatal semacam itu bahkan bisa dianggap rasa sakit di dunia ini. Menyalahartikannya sebagai gairah bodoh, Yole berhenti berputar dan bersiap untuk serangan lain. Seluruh lengannya tertutup bilah seperti sebelumnya, tapi sekarang ukurannya sebesar lengan raksasa. Mengerikan dengan caranya sendiri, pemimpin bandit itu tersenyum dan mengayunkan dengan kekuatan yang menempatkan geng mereka di puncak. Paling-paling, kulit Van akan terkupas hidup-hidup, jadi dia hanya perlu memutus sarafnya. Baginya, mereka semua terlalu dangkal. Tingkat rasa sakit ini tidak seberapa dibandingkan dengan rawa penderitaan yang dia alami dan taklukan selama 1 milenium. Membalas tinju Yole dengan tinjunya sendiri, dia meniup pukulan dangkal itu. Bentrokan mereka mengirimkan gelombang kejut ke seluruh markas, dan pemimpin itu menatap kaget untuk terakhir kalinya sebelum separuh atas tubuhnya terpisah dari yang lain, dan terlempar melintasi langit keluar dari atmosfer. Dengan markas hancur dan pertarungan berakhir, Van dengan mengancam berbalik ke anggota yang lain dan menyarankan untuk melanjutkan di mana mereka berhenti. Masing-masing dan semua menelan ludah ketakutan, tapi tidak punya pilihan selain bertarung demi hidup mereka. Saat matahari akan terbenam, mayat-mayat tak terhitung jumlahnya menumpuk. Satu orang dibiarkan hidup dan mengungkapkan bahwa Keser saat ini berada di kerajaan Nordia. Setelah berbagi informasi, dia bertanya apakah dia akan diampuni seperti yang dijanjikan sebelumnya. Van bersikap seolah tidak ingat dan mengatakan itu hanya lelucon sambil tertawa. Saat pria itu hendak pergi, sebuah tangan tajam menembus kepalanya. Satu-satunya lelucon adalah dia mengampuni nyawa mereka. Meninggalkan sel-sel menjijikan mereka hidup-hidup itu konyol. Jika dia mau, dia akan menyerbu Zoe sekarang, tapi dia tidak bisa begitu saja mempercayai perkataan bandit. Meskipun butuh waktu, dia akan bertemu Keser dan memastikan semuanya sendiri. Dia memanggil Linda dan keluarganya dan meminta sedikit waktu lagi. Sebagai balasannya, dia sudah menyiapkan hadiah kecil untuk dipersembahkan. Dia kurang memiliki selera seni, tapi meminta agar mereka puas dengan ini untuk sekarang.
Di depannya, mayat-mayat bandit yang menyerbu desa mereka dipahat menjadi salib. Balas dendam mereka baru saja dimulai, dan untuk menandai awal baru ini, dia membakar salib itu dan selanjutnya bergerak menuju Nordia. Di jalan guil kerajaan Nordia, seorang pria menerima pukulan yang mematahkan tulang di wajahnya. Dia jatuh berlutut di gang gelap tanpa ada yang mendengar teriakannya. Hampir tidak berdaya, dia menyebut nama Anna Dalton. Di sekitar mereka ada mayat-mayat lain, itulah sebabnya Van menyuruh mereka bicara dari awal. Berterima kasih atas infonya, dia keluar dari gang yang penuh dengan pria-pria babak belur. Untuk langkah selanjutnya, dia harus mencari tahu di mana wanita itu berada dan tidak boleh ada penundaan. Lagi pula, sesuatu seperti kemarin mungkin terjadi lagi. Sehari sebelumnya, dia berteriak di tengah hutan, berjuang mengendalikan kekuatan sihir yang mengamuk dan meluap dari tubuhnya. Kekuatan sihir adalah partikel tak dikenal yang tidak bisa dilihat tapi tersebar di seluruh alam semesta. Seseorang yang secara alami mengumpulkan ini dan menggunakan rune Craft disebut rune caster atau penyihir, yang menggunakan tubuh mereka sebagai wadah untuk menahan kekuatan. Jika mana mengamuk di dalam tubuh, itu mungkin saja meledak karena kelebihan beban. Van harus menghentikan amukan itu dengan segera menyegel kekuatannya. Untungnya, dia cukup terampil untuk melakukan ini. Setelah ledakan terakhir, mana berhenti mengamuk dan dia terengah-engah karena kelelahan. Dia hampir mati di sana, tapi karena dia menyegel sebagian besar sihirnya, dia hanya bisa menggunakan sedikit sekali sekarang. Terus menyalahgunakan kekuatannya tidak akan berakhir hanya dengan rambutnya terbakar, jadi dia perlu menemukan akar penyebab semua ini. Sampai saat itu, dia tidak punya pilihan selain bertahan dengan sedikit yang dia biarkan tidak tersegel. Dia menemukan seorang pria besar menghalangi jalannya dan meminta agar dia minggir karena dia harus lewat. Pria bernama Jenny itu mengatakan Anna sedang menggunakan tempat itu, jadi tidak ada yang diizinkan masuk. Van mengatakan seharusnya dia memberitahunya ini lebih awal. Lagi pula, sepertinya dia tanpa diduga tiba di tempat yang tepat. Tidak mau membuang waktu, dia menjatuhkan antek itu dengan pukulan berat dan menyuruhnya tidur sebentar. Dia masuk ke tempat yang tampaknya adalah pemandian umum, tapi hanya ditempati oleh beberapa orang. Anna, yang sedang mandi, mengeluh karena diganggu padahal sudah memesan tempat itu. Van langsung ke intinya dan mengatakan dia mencari seseorang bernama Keser. Dia terkejut karena pria itu menyebut nama itu begitu enteng, seolah meminta mati. Reaksinya memastikan dia menemukan orang yang tepat dan menyuruhnya menceritakan semua yang dia tahu. Menertawai keberaniannya, dia menyuruh anak buahnya untuk mencabik mulut pria itu dan membawanya padanya. Dia dikenal sebagai makelar informasi top di pasar gelap kerajaan. Mengikuti perintahnya, para penjaga dipenuhi kekuatan dan mulai berubah bentuk menjadi lebih buas dan mengerikan. Mereka berubah menjadi makhluk seperti serigala dengan banyak mata di kepala mereka dan menerkam pria yang berani meremehkan tuan mereka. Seperti biasa, Van ingin menyelesaikan masalah dengan komunikasi, tapi orang-orang di sekitarnya sangat suka mempersulitnya. Dia memukul beberapa musuh sampai hancur dan membuat mereka terbang. Begitu dia berhenti, salah satu mencoba membalas dengan membidik titik buta, tapi tidak ada titik buta bagi pemegang Asura. Dia menyerang balik dan mendapatkan jarak saat yang lain mencoba menyerang. Rentetan serangan tanpa henti mulai membuatnya kesal, jadi dia bersiap dan membidik targetnya. Sebelum mereka sempat bereaksi, dia melesat ke arah para binatang itu dan menutup jarak dalam sekejap. Tinjunya mengenai satu musuh, tapi ledakan dahsyat dari pukulannya membuat lubang di tubuh musuh yang lain. Bahkan dinding pemandian hancur, nyaris mengenai Anna beberapa meter. Setelah semua beres, dia bertanya apakah dia akhirnya siap untuk percakapan yang damai. Terhibur oleh penyihir itu, dia dengan menyesal mengatakan bahwa Kesor sudah tidak ada di area tersebut. Dia ditanya di mana Kesor sekarang, tapi dia adalah makelar informasi yang tidak bisa memberikan info tanpa dibayar. Yang mengejutkannya, dia dengan bijak menanyakan tarifnya daripada memaksanya. Van menjelaskan bahwa dia baru saja membunuh penjaganya untuk membela diri dan lebih dari bersedia membayar harga yang adil. Untuk informasi tentang Keser, termasuk pergerakannya, dia memintanya 10.000 koin emas. Itu jumlah yang sangat tinggi baginya, tapi karena kesalahpahaman perkiraannya tentang harga, dia sayangnya tidak bisa memberinya informasi. Karena dia harus membayar, dia berbalik pergi dan menyuruhnya menunggu dengan sabar. Makelar itu bertanya mengapa dia mencari tentara bayaran itu dengan tatapan setakut itu. Dia dengan ceroboh bertanya apakah dia membunuh keluarganya, tapi diberitahu untuk tidak ikut campur jika tidak ingin mulutnya dicabik. Meski peringatan yang mengerikan itu, dia tersenyum dan pura-pura takut. Van menuju jalan tentara bayaran kerajaan dan menyelesaikan pendaftarannya sebagai tentara bayaran.
Pekerjaannya cepat, tapi pemula biasanya butuh waktu karena veteran lebih diprioritaskan untuk tugas. Sepertinya akan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, tapi dia butuh cara untuk menghasilkan uang. Dia mempertimbangkan mengancam makelar itu jika perlu, tapi jelas dia bukan orang biasa, dan tidak ada gunanya membuat musuh yang tidak perlu. Saat dia mencoba mencari nafkah jujur, sosok berkerudung mengajukan permintaan pekerjaan untuk seseorang tanpa pengalaman. Matanya beralih padanya, dan resepsionis menunjuk dia sebagai kandidat yang sempurna juga. Melewati perkenalan nama, dia memperkenalkan dirinya sebagai pemula yang baru saja mendaftar. Melepas kerudungnya, dia bilang permintaannya sederhana dan dia hanya perlu bertanggung jawab untuk 1 malam. Permintaan Leona membuat kedua pria itu terkejut, jadi Van berbalik dari wanita gila itu, sementara staf menyarankan dia pergi ke rumah bordil. Menyadari kesalahpahaman itu, dia mengklarifikasi bahwa dia hanya mencari pendamping. Dia menyarankan untuk mendengarkan pembayarannya sebelum pergi, tapi dia benci atasan gila. Seorang pria besar yang mendengar bertanya berapa, dan diberitahu bahwa dia menawarkan 10.000 emas. Ini membuat pemegang Asura berhenti. Pria itu mencoba mengambil pekerjaan itu, tapi dia tidak bisa menyewa veteran dengan wajah yang dikenal. Dia bersikeras karena pembayaran, dan mulai memegang lengannya dengan paksa. Suara-suara meninggi saat dia mulai kesal, tapi tentara bayaran rendahan itu diperintahkan Van untuk tidak menyentuhnya. Lagi pula, dia tidak bisa memegang tubuh majikan berharganya seperti itu. Jeritan dan tangisan putus asa memohon belas kasihan bergema di seluruh hutan. Di tengah desa yang terbakar, seorang pria memohon agar putranya diampuni tapi sia-sia. Merkel, pemimpin para pria itu, bertanya tentang pekerjaan mereka sebelumnya menculik putri keluarga Leon. Mereka diberitahu untuk memilih 3 orang terbaik mereka dan bersiap siaga. Terakhir, mereka diberitahu untuk menggantung mayat yang dimainkannya dan langsung pergi setelah itu. Saat anak buah itu mulai mengonfirmasi perintahnya, tubuhnya tiba-tiba mulai melayang dan dia bertanya apakah dia melakukan kesalahan. Bukan begitu. Menggantung 1 korban saja tidak cukup memuaskan Merkel, tapi akan sempurna jika dia membedah dan menggantungnya di sebelah yang pertama. Lagi-lagi, jeritan bergema di seluruh hutan gelap. Sementara itu, Van memakan makanannya dengan lahap, membuat Leona terlihat terganggu. Setelah mendengarkan kunyahannya, dia memukul meja dengan frustrasi. Mereka sekarang berada di pub, dan dia bertanya apakah makanannya tidak cocok dengan seleranya. Mengeluh tentang semuanya, dia memarahinya karena menggunakan tentara bayaran tadi sebagai kursi juga. Tidak berniat duduk di atasnya juga, dia menyuruhnya melepaskan pria itu. Mereka harus menghentikannya memukuli veteran itu sampai mati tadi, tapi ini menegaskan kemampuannya kepada Leona. Lagi, dia menyuruhnya berhenti memperlakukan orang seperti objek, jadi mereka melanjutkan ke detail pekerjaan, termasuk seberapa jauh dia harus mengantarnya. Dia harus mencapai perbatasan kerajaan Yuhiana dan sebenarnya bisa sampai di sana dalam sehari. Mengingat hadiah yang tinggi, dia sudah curiga ini terkait dengan sesuatu yang berbahaya. Dia bahkan mungkin keturunan dari keluarga bangsawan atau mungkin buronan. Jelas tertangkap basah, dia pura-pura tidak tahu dan mengatakan dia hanya agak kaya. Namun, dia terus menekannya, yakin ada sesuatu yang lebih. Dia langsung menghilang dari sisinya saat dia mengancam akan menyewa orang lain. Kembali ke tempat duduknya, Van bilang dia tidak akan pernah mencurigai majikan berharganya karena berangkat lebih awal lebih baik untuknya. Dia menyarankan untuk pergi sekarang juga. Lagi pula, dia tidak ingin membuang waktu berharganya untuk menunggu. Mereka mencapai kesepakatan dan tiba di pegunungan dalam waktu singkat. Bergerak maju bersama, mereka dengan cepat mencapai setengah perjalanan ke tujuan mereka. Sejauh ini damai, jadi dia bertanya-tanya apakah dia seharusnya menyewa pengawal sejak awal. Dia tiba-tiba menyuruhnya berhenti, yakin dia merasakan mana di dekatnya. Berdasarkan suara langkah kaki, orang-orang asing itu menuju ke arah mereka dengan cepat. Ada 4 pria berlari, dan salah satunya sangat merepotkan. Merasakannya, Merkel bilang mengintip itu kebiasaan buruk dan menembakkan sinar kematian ke penyihir itu. Dia bereaksi cepat dan melompat menjauh, membawa Leona bersamanya. Setibanya di lokasi, para anak buah diberitahu untuk menangkap target hidup-hidup. Melihat sisa-sisa ledakan, Van bilang itu mungkin hanya peringatan dan yang sebenarnya akan datang. Dia menoleh dalam sekejap dan melihat 3 musuh, menerkam mereka dengan pedang terhunus. 2 yang pertama diblokir tanpa masalah, tapi yang ketiga berhasil mencapai jarak beberapa inci dari majikannya. Mengingat pekerjaannya, dia menangkis senjata mereka dan menendang pria yang mencapai titik butanya. 1 pukulan cukup untuk membuatnya pingsan. Sementara itu, keduanya mencoba menyerang lagi, tapi meleset karena pengawal mereka melompat menjauh bersama target mereka.
Setelah menempatkan jarak yang cukup jauh di antara mereka, Van menoleh ke Leona dengan sebuah perintah. Sejak saat itu, dalam keadaan apapun dia tidak diizinkan untuk menjauh dari punggungnya. Dengan konfirmasinya, dia bertanya kepada para bandit siapa mereka. Tidak memberinya jawaban yang pantas, mereka hanya menyuruhnya meninggalkan gadis itu jika dia ingin pergi. Dia menyuruh mereka meninggalkan 10.000 emas sebagai balasannya, jadi jelas mereka gagal mencapai kesepakatan. Kedua kelompok bentrok dengan pedang dan tinju, bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Van menandingi keduanya dengan sempurna meski kalah jumlah, tapi para penyerang tidak mau menyerah begitu saja. Mereka khawatir dia mungkin seorang penyihir, tapi salah mengira dia hanya anak nakal. Sebenarnya, dia hanya berhati-hati, tapi sepertinya itu tidak perlu untuk orang sebodoh mereka. Dia menutup jarak dalam sekejap dan melancarkan serangkaian serangan sebelum mereka sempat bereaksi terhadap gerakannya. Satu pukulan terakhir menembus tubuh mereka, mengangkat pohon-pohon dan mencapai pegunungan di belakang. Yang tersisa hanyalah kaki yang tertancap di tanah tempat mereka berdiri. Seperti yang diduga, mereka hanya badut bagi orang sepertinya. Sementara itu, Leona tidak bisa mengerti bagaimana dia melakukan itu padahal dia terlihat lebih muda darinya. Jika ayahnya melihatnya, dia mungkin akan terkejut sekaligus senang. Merkel berbicara, mengatakan para Runecaster sering mengukur mana satu sama lain karena jumlahnya sesuai dengan keahlian seseorang. Van terkejut dia menunjukkan dirinya setelah mengira dia sudah melarikan diri. Penyihir itu penasaran bagaimana seorang anak bisa memiliki mana yang setara dengan miliknya. Ahli anatomi gila itu penasaran melihat organ-organ indah yang pasti dia sembunyikan. Dia berjanji akan membedahnya tanpa rasa sakit. Jika dia menyerahkan gadis itu, ditolak mentah-mentah, Merkel meluncurkan sinar kematian lainnya. Kali ini, Van memanggil Leona dan memastikan bahwa gadis itu berbohong tentang menjadi putri pedagang biasa. Wajahnya penuh ketakutan saat dia mencoba menjelaskan, tapi dia menyuruhnya berhenti beralasan dan meraih pakaian di punggungnya. Tidak mau mendengarkan, dia menempatkan dirinya tepat di antara dia dan sinar kematian. Dia berteriak ketakutan dan mengutuknya sambil menangis. Sementara itu, Merkel menyadari bahwa dia hampir membunuh targetnya. Ekspresi Van benar-benar serius, jadi dia menggerakkan lengannya untuk mengubah lintasan serangannya. Leona diletakkan kembali ke tanah, dan dia gemetar ketakutan sambil menatap tanah. Sinar itu mengubah lintasannya tepat saat akan mengenainya. Marah, dia dan penyihir di belakangnya berteriak pada Van, mengatakan dia hampir mati. Dia seharusnya menjadi pengawalnya, tapi dia sendiri hampir menyebabkan kematiannya. Untuk membelokkan arah dalam sekejap itu, Merkel membuktikan keahliannya dalam memanipulasi mana. Terlebih lagi, tindakannya mengkonfirmasi bahwa tujuannya adalah menangkap majikannya, bukan membunuhnya. Mengabaikan keluhannya, dia bilang akan mengabaikan kebohongannya kali ini saja. Dia diberitahu bahwa dia akan melemparkannya dan dia harus mendarat sendiri dan bersembunyi dengan aman. Meyakinkannya bahwa dia tidak akan mati, dia mencengkeram lehernya dan melemparkannya ke kejauhan. Merkel tidak akan membiarkan targetnya kabur begitu saja, jadi dia melompat untuk mengejarnya. Namun, Van tidak berniat membiarkannya berbuat sesuka hati dan meraih pergelangan kaki penyihir itu. Menariknya kembali, dia menggunakan momentum itu dan meninju musuh tepat di wajahnya. Rentetan serangan baru saja dimulai dan beberapa pukulan lain didorong ke tubuhnya. Dia mendaratkan semua pukulannya, tapi Merkel secara mengejutkan tetap bertahan dan tertawa. Rasanya semua pukulan diblokir oleh sesuatu yang keras. Menggodanya, musuh berkata dia akan menangkap gadis itu setelah mencincangnya. Runecraft yang dimilikinya adalah psikokinesis yang memanipulasi keadaan fisik suatu objek menggunakan mana. Bersamaan dengan itu, datang kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan dalam ledakan instan, seperti sinar yang dia gunakan. Dia meluncurkan satu serangan duluan. Dan sementara Van menghindarinya, dia melanjutkan dengan serangan fisik pada target yang teralihkan. Mengenakan peningkatan psikokinetik, pertarungan tangan kosongnya cukup kuat. Sekarang giliran pemilik Asura untuk bertahan dan membalas dengan pukulannya sendiri. Menghindar sekali lagi, dia menarik tinjunya dan menggunakan banyak kekuatan untuk melancarkan serangan. Sama seperti sebelumnya, rune itu menciptakan perisai energi yang memblokir serangannya. Memang rune yang menyebalkan. Merkel bilang itu tidak berguna karena kualitas rune mereka sangat jauh berbeda, bahkan jika jumlah mana mereka mirip. Namun, karena dia sangat terampil, pemimpin geng itu menawarinya pekerjaan dengan bayaran besar. Van memberitahu berapa Leona membayarnya, tapi jumlah yang sedikit itu membuat pemimpin itu tertawa karena mereka bisa menghasilkan sebanyak itu hanya dengan menyerang 2 desa. Namun, pengungkapan perbuatannya membuat pemilik Asura kesal.
Merkel dengan bangga mengatakan bahwa mereka melakukan apa saja tanpa pertanyaan, selama mereka dibayar. Melihat Van tersenyum, dia tertawa senang, mengira musuh akan menjadi sekutu yang berharga. Namun, penyihir itu sebenarnya tertawa melihat betapa menyedihkannya dia karena bahkan berbicara dengannya. Sangat konyol dia bercakap-cakap dengan hama seperti dia. Sekarang setelah tahu lebih baik, dia memutuskan untuk mencabik-cabiknya sampai tidak dikenali lagi. Penolakan sombong terhadap tawarannya yang murah hati membuat Merkel marah, tapi reaksinya terhenti saat Van melancarkan serangkaian pukulan. Seperti biasa, sepertinya tidak ada peluang baginya untuk menembus pertahanan musuh, tapi itu tidak menghentikannya untuk melanjutkan serangannya. Pukulan yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan ke penghalang, dan meskipun awalnya menghentikan mereka sepenuhnya, kerusakannya segera menumpuk. Setelah beberapa saat, retakan kecil menjadi besar, dan retakan besar mulai mengikis. Akhirnya, perisai energi itu hancur total, membuat sang perapal mantra benar-benar terkejut oleh tindakan yang tak terduga itu. Saat dia mempertanyakan bagaimana itu mungkin, Van menargetkan lengannya dan merobeknya. Teriakan melengking terdengar, tapi lagi, dia diinterupsi oleh pukulan lain, kali ini ke dada. Penyihir itu terpental tanpa penghalang yang melindunginya. Merkel sangat marah dan tidak lagi tertarik pada organ-organnya. Sebagai harga karena mencemooh belas kasihnya, dia mengumpulkan kekuatannya dan menembakkan sinar yang sangat kuat, menyuruhnya menjadi debu. Dengan ini, ledakan dahsyat merobek hutan lebat. Namun, meskipun kekuatannya cukup untuk meratakan seluruh desa, Van tetap bertahan untuk menerima semuanya. Merkel mempertanyakan bagaimana itu mungkin, yakin bahwa tingkat mana mereka berada pada level yang sama. Seharusnya tidak ada cara baginya untuk menahan psikokinesisnya. Mengulangi kata-katanya, Van menyebut penyihir sombong itu bodoh dan melepaskan mana Asura secukupnya untuk menunjukkan kesenjangan besar di antara mereka. Merkel gemetar, tidak dapat memahami mana yang sangat besar yang dilemparkan kepadanya. Muak dengan itu, pembawa kehancuran menyerbu masuk, siap mengirim musuhnya ke kedalaman neraka. Menggunakan persenjataan pertamanya, Van membiarkan tinjunya yang kuat menghujani target, menebasnya sedikit demi sedikit hingga dia mendorong tinju anihilasi jauh ke dalam perut musuh. Dia merobek tubuhnya. Tanpa membiarkannya jatuh lebih dulu, dia membalut lengannya, menandakan akhir pertarungan. Saat dia pergi, area di belakangnya perlahan hancur karena dampaknya, dan tubuh Merkel lenyap di tingkat partikel. Setelah urusan ini selesai, tiba saatnya bagi Van untuk menjemput majikannya. Dari kekuatan untuk mempersenjatai seluruh tubuh dengan bilah, melampaui waktu dan ruang, atau merobek tanah dan membelah gunung. Kerajinan rune adalah kekuatan gaib yang menentang tatanan ilahi alam semesta dan melampaui hukum fisika. Di antara semua ini, rune Asura dicap sebagai yang terburuk dalam sejarah. Dan karena tindakan bocah yang memegang ini, sejarah baru mulai ditulis di benua Atun. Berjalan ke arah dia melempar, Van menemukan majikannya aman dan sehat. Loona masih kesal dan memarahinya karena tiba-tiba melemparnya jauh-jauh. Namun, dia menutup mulutnya saat Van meninju pohon di belakangnya, dan berkata dia belum sepenuhnya jujur selama waktu mereka bersama. Melihat keraguannya, dia membiarkannya dan meminta bayarannya, karena dia sudah mengantarnya ke tujuan. Dia menerima sekantong koin emas dan mulai berjalan pergi, tapi Loona memanggilnya untuk mengatakan sesuatu. Lagi-lagi, dia tidak mengatakan apa-apa jadi Van mulai pergi. Dia ingin membawanya ke keluarganya, tapi dia tidak bisa menyeret tentara bayaran semudah itu ke dalam perang. Mau bagaimana lagi, tak peduli betapa disayangkannya dia untuk dilepaskan. Untuk saat ini, dia harus kembali ke keluarganya. Di Nordia, Van tiba di salah satu rumah Anna. Melihatnya melemparkan sekantong kain emas, Anna memuji efisiensi dan kecepatan kerjanya. Dia sangat menginginkan informasi itu, tapi ia bingung saat maklar itu bilang hanya akan mengambil setengahnya. Rasa jengkel mulai muncul, tapi Anna mengakui dia gagal melacak Kezor karena dia orang yang teliti. Namun, dia bisa memberitahunya tentang Kezor dan siapapun yang mungkin tahu keberadaannya. Dengan persetujuan Van, Anna menyebutkan kelompok tentara bayaran bernama TZ. Itu adalah organisasi yang diisi oleh orang-orang licik dan terlibat dalam kejahatan paling gelap. Yang berdiri di puncak adalah pemimpin mereka, Keser. Mereka menjadi terkenal 5 tahun lalu dan sekarang cukup berpengaruh untuk mendominasi kerajaan kecil. Saat ini sulit sekali menemukan markas utama mereka, apalagi keberadaan pasti pemimpinnya. Untungnya, dia adalah makelar informasi terbaik di kerajaan dan telah menemukan salah satu eksekutif tes. Anna menunjukkan poster Haksa, yang dicirikan oleh bekas luka panjang di wajahnya. Dia adalah pembunuh brutal yang terlahir dengan rune penyembunyian dan tidak pernah gagal dalam pembunuhan. Jika dia adalah bagian dari eksekutif kelompok itu, maka dia mungkin tahu di mana pemimpinnya berada.
Menurut intel yang dia kumpulkan, dia berada di kota Valhilda, ibu kota kerajaan Bughar. Di sana juga ada markas geng Merkel. Namun, itu dipenuhi mayat anggota dan bau pembantaian. Pembunuhan belum selesai, dan para penyintas yang tersisa berusaha keras untuk menyelamatkan diri. Namun, mereka kehilangan kepala tanpa mengetahui penyebab serangan itu. Berdiri di sana adalah Haksa, mengatakan dia hanya melakukan apa yang diperintahkan. Mungkin mereka dihukum karena gagal dalam misi yang secara pribadi dipercayakan oleh Kasur. Seorang pria mengeluh bahwa mereka tidak diberitahu tentang monster yang melindungi Leona. Mereka bahkan kehilangan ketua mereka akibatnya. Penyihir itu meminta maaf, mengatakan mereka juga tidak menyangka Merkel akan dikalahkan oleh tentara bayaran pemula. Seluruh geng mereka dimusnahkan hanya karena satu misi yang gagal. Haksa menyarankan agar mereka menganggapnya sebagai hukuman karena mereka semua pembunuh level rendah. Marah, pria itu mengutuknya dan memberi isyarat kepada para penyintas lainnya. Seketika itu juga, sekelompok tentara bayaran menyerbu untuk mengepung penyusup itu. Menggunakan rune sentuh, ia menciptakan tangan mana besar dan dapat dikendalikan. Pria tua itu membuat Haksa tak berdaya. Dengan begini, dia tak berdaya dan bebas untuk dibunuh oleh yang lain. Namun, dia hanya meminta maaf sebelumnya. Kekuatan rune itu memang mencengkeram nyarat, tapi dia tiba-tiba menghilang dari genggamannya, dan anggota geng tidak punya target lagi. Tiba-tiba, pengguna rune penyembunyian muncul di belakang pria tua itu. Semuanya berakhir sebelum dia menyadari apa yang terjadi, dan dia hanya bisa mengutuk tak berdaya saat tubuhnya terpotong-potong dalam sekejap. Ketika malam kembali tenang, seorang pria di luar bertanya kepada Haksa apakah dia sudah mengurus semuanya. Pembunuh itu nyaris tak meliriknya dan menyuruhnya memeriksa sendiri jika belum jelas. Karena dia yakin tidak akan ada masalah, pria berjubah itu menyampaikan bahwa pembunuh Merkel sedang diselidiki dan memberikan beberapa deskripsi. Cepat tanggap, Haksa mengkonfirmasi bahwa tentara bayaran itu akan menjadi target berikutnya. Pikirannya yang tajam adalah alasan mengapa Keser tidak akan melepaskannya. Dengan ini, utusan itu menghilang untuk melaporkan keberhasilan Rahang Satria. Tinggal sendirian, pembunuh itu menyalakan rokok dan berjemur di bawah sinar rembulan, memikirkan karakteristik targetnya. Di sisi lain, Van baru pertama kali mendengar tentang Haksa. Lokasinya sudah dekat, dan sekarang dia hanya butuh nama orang yang akan dia tuju selanjutnya. Daftar eksekutif TZ membesar seiring jumlah orang di daftar buronannya bertambah setiap hari. Ovon bertanya pada Maget, apakah ada cara untuk keluar dari situasi mereka. Di hadapan mereka ada monster raksasa, yang bisa melahap desa dalam hitungan menit. Binatang itu menatap mereka dengan mata kosong namun menakutkan. Tanpa tahu cara melarikan diri, kedua anak itu mulai panik. Terlebih lagi saat makhluk itu mengaum dan menerkam mereka, membuka mulut besar di tubuhnya. Kematian tak terhindarkan dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggunya datang. Saat itu juga, sesuatu melesat dari tanah, menghancurkan tanah di bawahnya, mengepalkan tinjunya tinggi-tinggi di langit. Van mengarahkan dan meluncurkan tinju pemusnahnya tepat menembus tubuh monster itu. Cahaya di matanya menghilang, mati terinjak oleh serangan itu. Isinya jatuh menimpa anak-anak di bawah, dan sisa tubuhnya segera menyusul dan menghantam tanah. Lubang yang meledak menembus dadanya cukup kuat untuk memisahkan bagian atas dan bawahnya. Van, yang kini kembali ke tanah dan mengenakan jubahnya, memastikan anak-anak itu baik-baik saja. Karena area itu dipenuhi monster, dia menyarankan agar mereka segera pergi. Mereka bertanya bagaimana mereka bisa membalas budi, tapi Van bilang mereka tidak perlu khawatir. Menolak untuk menyerah, mereka menawarkan untuk mentraktirnya makan, berbagi bahwa toko mereka ada di dekat situ. Dia menolak lagi, menambahkan bahwa dia juga sedang mencari toko di area itu. Hoven menanyakan namanya, dengan bangga mengatakan bahwa mereka tahu semua toko di area itu. Begitu dia mengatakan akan pergi ke kedai minuman bernama Ksatria Biru, keduanya terkejut karena dia ternyata mencari toko mereka. Gadis itu adalah seorang koki di kedai minuman itu, dan bocah laki-laki yang lebih kecil bersamanya adalah adik laki-lakinya. Mereka menatapnya dengan mata berbinar dan menanyakan namanya, tapi tatapannya jauh lebih dalam dan gelap. Tak peduli, anak-anak itu menyuruhnya membiarkan mereka memimpin jalan. Tak lama kemudian, mereka tiba di Ksatria Biru di pinggir kerajaan. Seorang anak laki-laki bernama Haru sudah menunggu mereka di pintu masuk dan bertanya kenapa lama sekali. Ovan bercerita mereka bertemu monster di jalan, membuat teman-teman mereka yang khawatir sangat terkejut. Dia menambahkan bahwa mereka diselamatkan oleh orang baik dan menoleh memanggil Van. Energi menakutkan keluar dari pria aneh itu, tapi dia memperkenalkannya dengan nada ceria. Karena dia datang jauh-jauh mencari toko mereka, mereka mempersilakannya masuk.
Kedai itu terlihat terawat di dalamnya, dan dia bertanya apakah anak-anak itu mengelola tempat itu sendirian. Sebenarnya mereka cuma tinggal di sana. Walaupun Ovan sering jadi koki. Seperti yang mungkin dia sadari, mereka bukan keluarga sungguhan dan semua berasal dari kerajaan berbeda. Kisah mereka familiar, Lily dan Ain kehilangan orang tua di perang, desa Haru dihancurkan monster, dan Maghat jadi yatim piatu karena tentara bayaran jahat. Seharusnya mereka sudah mati lama, tapi ada seorang pria membawa mereka ke sana dan melindungi mereka. Penyebutan seorang pria membuat Van waspada. Dia adalah pemilik kedai sebenarnya dan penyelamat pertama mereka. Karena dia mungkin masih tidur, Ovan memutuskan membangunkannya dan meminta tamu mereka makan dulu. Gadis kecil itu menghentak-hentakan kaki menaiki tangga, siap memarahi pemiliknya karena kesiangan. Seperti yang diduga, dia masuk ke kamarnya dan melihatnya tertidur, bahkan meminta beberapa menit lagi saat dibangunkan. Dengan nada serius, dia bercerita bahwa dia dan Maghat hampir terbunuh monster. Ini berhasil dan membuat pria itu tersentak, bertanya dengan cemas apakah mereka terluka. Untungnya, mereka diselamatkan oleh seseorang yang sedang dalam perjalanan ke toko mereka. Dengan begitu, pendeta yang familiar itu bangkit menyapa orang yang menyelamatkan anak-anaknya. Menuruni tangga, dia diarahkan ke pria berkerudung yang duduk di tengah kedai. Dia berterima kasih tulus karena telah menjaga anak-anak aman. Van bersikeras itu hanya kebetulan, tapi tetap saja, ini jadi kejadian yang cukup menarik. Lagi pula, pria itu sangat mirip dengan orang yang dia cari. Haksa membalas tatapan iblisnya dengan tatapan dingin dan menusuk. Setelah saling menyadari, dia duduk, bilang dia cuma pemilik penginapan biasa. Tamu itu memulai duluan, bilang koki di sana dikenal sebagai juru masak yang hebat. Ini pasti sumber yang tak terduga. Tapi karena dia sudah tergoda, dia ingin melihat sendiri keahlian memasak mereka. Haksa bilang anak-anak jadi ribut kalau dia di dapur dan akan mengganggu. Kalau itu kekhawatirannya, Van menyarankan makan besok sebelum matahari terbit. Karena anak-anak akan tidur saat itu, pemilik kedai menerima permintaannya. Setelah sepakat secara diam-diam, keduanya memutuskan tidur lebih awal. Diminta mengantar tamu ke kamarnya, Ovan terkejut mereka bisa akrab secepat itu. Tidak ada yang terlalu aneh. Lagi pula, mereka cuma mirip dan saling mengerti secara naluriah. Malam segera tiba dan Van diantar ke kamar yang hangat dan nyaman. Sebelum gadis itu pergi, tamu itu memanggil tanpa menoleh padanya. Dengan suara lelah dan tegas, dia bilang jangan berterima kasih padanya karena dia tidak sengaja menyelamatkannya. Anehnya, pendeta itu juga mengatakan hal yang sama persis saat menyelamatkannya. Dengan ini, dia menyuruhnya menikmati malam dan menutup pintu. Bulan bersinar tinggi di langit dan sesosok berdiri di luar pintu kamar tamu kedai yang sendirian itu. Dengan pisau tajam di lengannya, Haksa masuk ke kamar dan menemukan Van tidur di ranjang. Diam-diam dan cepat, dia menusukkan senjata itu ke kepala sasarannya. Namun, benda tajam itu tertangkap tangan kosong. Eksekutif TZ itu bingung, tapi musuhnya tak buang waktu dan memukulnya mundur. Sadar sepenuhnya dan fokus, pembawa kehancuran itu bilang dia sudah menunggu pendeta datang. Di kamar gelap, Haksa memanggil seseorang dan melaporkan bahwa pembunuh Merkel ada di kedainya. Anggota kelompok lain senang dan menyuruhnya memanggilnya ke sana memakai formasi. Karena itu bisa membuat musuh waspada dan kabur, pemilik penginapan memutuskan menjebaknya dulu. Menerima usulan itu, sekutunya bilang dia akan menunggu. Sekarang, Van mengkritiknya karena mengasuh anak-anak seperti wali, tapi membunuh orang di balik layar. Tidak peduli alasannya, dia menuntut tahu di mana Keser saat itu juga. Haksa terkejut, tidak menyangka dia sudah tahu banyak tentang TZ. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan informasi mereka pada musuh. Melepaskan lengannya, Van bersiap bertarung dan ingin tahu seberapa setia dia setelah anggota tubuhnya diambil satu persatu. Dia diberi satu kesempatan terakhir untuk kembali dan pura-pura tidak terjadi apa-apa, tapi tentara bayaran itu sudah mencoba membunuhnya sekali. Karena sepertinya tidak ada jalan keluar, Haksa mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Formasi itu aktif dan ruangan itu dipenuhi tulisan terang dan hidup. Terkejut, Van tidak sempat bereaksi cukup cepat dan terangkut ke lokasi berbeda. Dengan melihat sekilas, jelas dia berada di dalam gua, di mana satu-satunya jalan keluar adalah ke atas. Musuh jelas ingin dia terjebak. Dia pernah mendengar tentang formasi dari partel sebelumnya. Kekuatan rune ceraf tertulis dalam huruf atau gambar dan bisa diaktifkan dengan menuangkan mana. Dengan begitu, musuh yang membawanya ke sana tidak ditemukan. Tiba-tiba, ayunan tajam melukai wajahnya tanpa peringatan apapun. Van terkejut tidak menyangka bilah mana menyerangnya. Serangkaian serangan menghampirinya, dan dia terpaksa mundur dari musuh tak terlihat.
Mendapat sedikit jarak, dia menancapkan kakinya untuk mengisi tenaga dan melesat memukul ke arah datangnya serangan. Meleset dan akhirnya merusak dinding, masih tidak bisa mencari tahu kenapa keberadaan itu menghilang lagi. Haksa muncul di belakangnya, memperingatkan penyihir itu untuk tidak memunggungi di medan perang. Sarung tangan mana yang tajam itu diayunkan tepat ke kepalanya. Untungnya, refleks cepat Van memungkinkannya menghindar hanya dengan luka kecil. Meskipun begitu, ini situasi buruk dan dia akan tamat jika terus berlanjut. Dia menempatkan jarak yang jauh di antara mereka untuk memulihkan diri. Merasakan musuh dengan mata telanjang bukanlah pilihan, dan bahkan suara tidak bisa diandalkan. Kerajinan Rune seorang eksekutif puncak memang tangguh. Sementara itu, Haksa mengamati dari atas gua, membidik targetnya sebelum menyerang. Berbekal 2 sarung tangan mana, dia mengeluarkan rune penyembunyinya dan menghilangkan keberadaannya. Dia melancarkan serangan dan menancapkan senjatanya ke tanah, tapi Van berhasil menghindar tepat waktu. Di gua yang sempit dan gelap, menghindari serangan sudah menjadi tantangan tersendiri. Namun, menemukan musuhnya yang hilang justru membuat segalanya lebih sulit. Meski begitu, dia tampaknya cukup baik dalam menghindari semua serangan. Sang penyihir menemukan celah, dan akhirnya tiba waktunya untuk menyerang balik. Dia melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa. Haksa berdiri terpaku, terkejut melihat musuhnya melesat ke arahnya dengan sangat akurat. Tidak mungkin, tapi Van mengunci tangannya di leher penyembunyi itu dengan sempurna, memastikan dia tidak bisa kabur. Menyembunyikan tubuhnya tidak akan membantu, karena mananya masih terlihat jelas bagi pembawa Asura itu. Persenjataan kedua adalah mata kebenaran, yang memungkinkan pengguna merasakan mana yang paling samar sekalipun. Karena benar-benar lengah, Haksa dibanting ke tanah dengan wajah duluan. Gelombang kejut dari benturan itu menghancurkan lantai yang keras. Dalam 40 tahun sebagai pembunuh, dia hanya Runecaster kedua yang menemukannya hanya dengan mana. Van bertanya di mana Keser, tapi pendeta itu malah bertanya pendapatnya tentang anak-anaknya di kedai. Mencengkeram lengannya karena kesal, pembawa kehancuran itu menepati janjinya dan merobek anggota tubuhnya sebelum bertanya lagi. Secara mengejutkan keras kepala, Haksa menceritakan bahwa dia telah membantai banyak orang karena Keser. Van buru-buru kehabisan kesabaran dan mengancam akan merobek lengan lainnya jika dia terus begitu. Namun, eksekutif itu belum bisa mati, setidaknya sampai dia memastikan keselamatan anak-anak. Dia meminta maaf kepada lawannya terlebih dahulu dan mengeluarkan selembar kertas lain. Kertas formasi itu bersinar dengan kekuatan saat diaktifkan oleh mananya. Dengan ini, Van terpental ke belakang dengan masuknya tentara bayaran TZ lainnya. Dia mundur, dan pendatang baru itu dipenuhi kekuatan, mengatakan akhirnya dia menemukan pembunuh Merkel. Sayangnya bagi dia, Dewa Iblis itu akhirnya kehabisan kesabaran karena percakapan pentingnya diganggu oleh penyusup yang kasar dan tidak diundang. Van melesat mundur, tapi tidak sebelum terkena luka yang cukup dalam. Pria bertopeng itu memperhatikan bekas luka hitam di leher dan mata pemuda itu dan menyimpulkan bahwa inilah orang yang membunuh Merkel. Haksa memperingatkan Gitten untuk berhati-hati karena Van bisa mendeteksinya dengan sihir. Van menunjuk eksekutif Tesi yang baru tiba dan bertanya apakah dia akan menjawab pertanyaannya. Haksa menyebutkan bahwa Van telah bertanya tentang lokasi Kerouac. Gitten kemudian mulai melepas topengnya dan mengatakan tidak ada yang akan menjawab pertanyaan Van. Van melihat bahwa berbicara tidak akan membawanya kemana-mana dan segera melesat maju. Gitten berdiri tenang dengan monster bermata banyak di belakangnya. Van bersiap menyerang dan monster itu mengepalkan tinjunya untuk menghadapinya. Tangan mereka saling berbenturan dalam dampak yang kuat. Van kemudian menyadari si pembunuh kembali berdiri dan berlari di belakangnya. Dia mengayunkan senjatanya dan monster itu memukul ke bawah, tapi Van melompat menghindar. Dia kemudian mengisi tinjunya dan memberikan pukulan kuat ke monster itu. Monster itu mengangkat lengannya, tapi Van mengatakan memblokirnya bukanlah ide yang bagus. Serangannya begitu kuat hingga menembus pertahanan monster itu, sehingga mengalahkannya. Dia mendarat dengan lincah, lalu melesat maju lagi tanpa ragu. Gitten terkesan karena Van bisa mencapai kekuatan sebesar itu di usia muda. Dia kemudian menggunakan kekuatannya untuk membuka banyak portal dari mana banyak monster keluar. Dia memiliki GLYPH pemanggil, yang memungkinkannya menyimpan dan mengambil apapun yang dia butuhkan dari dimensi lain. Van terkejut, tapi dia pikir tidak masalah jika dia hanya menjatuhkan mereka semua. Namun, Haksa mengambil kesempatan ini untuk menggorok kaki Van, menyadari bahwa Van lengah. Pemuda itu dibiarkan tanpa pertahanan sesaat, dan monster itu menerjangnya. Mereka menumpuk di atasnya, menjebaknya di bawah.
Giten mencatat bahwa berat satu monster saja sudah cukup untuk menghancurkan siapapun dan bertanya-tanya apakah dia memiliki GLYPH peningkat tubuh. Fan mengatakan dia yang bertanya dan menuntut jawaban. Eksekutif Taeze itu terkesan dengan kepribadian yang berapi-api dan memutuskan dia akan menjadikan Fan seorang pembunuh Taeze. Namun, pertama-tama, dia akan mengubahnya menjadi budak. Dia mengaktifkan skillnya yang lain, GLYPH Penjinak. Ini menyusup ke dunia spiritual lawan, menghancurkan ego mereka, dan menciptakan yang baru sesuai keinginan pengguna. Fan terkejut bahwa eksekutif itu memiliki 2 GLYPH. Giten kemudian meletakkan tangannya di kepala pemuda itu dan memulai prosesnya. Namun, dia terkejut menemukan dirinya berada di alam gelap dan bertanya-tanya apakah dia berada di dalam pikiran pemuda itu. Dengan GLYPH Penjinak, dia telah menciptakan monster yang tak terhitung jumlahnya. Percobaan ini tidak pernah gagal. Inilah mengapa Giten percaya bahwa sekuat apapun seorang penyihir, dia akan berhasil. Namun, dia tidak mengenal Fan. Pikiran anak itu gelap dan dipenuhi makhluk-makhluk berpenampilan ganas. Fan telah hidup dengan tekad tunggal untuk membalas dendam. Giten menatap ketakutan pada monster di depannya. Di lubang penderitaan yang gelap dan dalam, pikiran anak itu telah berubah menjadi sesuatu yang tak terbayangkan. Semua makhluk menyerbu maju mengelilingi eksekutif yang ketakutan itu. Mereka menguasainya dan melilitkan tentakel mereka di sekujur tubuhnya. Dia berteriak ketakutan dan terbangun kembali di dunia nyata, skillnya tidak berhasil. Fan menatapnya dan mengatakan dia tidak bisa membiarkannya mengintip pikiran seseorang seperti itu. Giten menatap tidak percaya saat Fan mengeluarkan tangannya dan menyerang eksekutif itu. Geten berteriak kesakitan karena lengan kanannya telah putus sepenuhnya. Darah menyembur saat Haksa melihat dengan kaget bahwa pencucian otaknya gagal. Sementara itu, Fan mengangkat semua monster itu lalu melemparkannya ke atas seperti bola. Dia menancapkan kakinya dalam-dalam ke tanah dan menghantam monster-monster itu saat mereka jatuh kembali. Pukulannya menciptakan ledakan kuat yang merobek monster-monster itu dan melesat lurus ke langit-langit. Kita melihat Ksatria Biru saat gelombang kejut mengguncang bangunan dan tanah. Haksa dan Gedon terlempar dan jatuh kembali ke tanah. Fan berjalan ke arah mereka dan melihat eksekutif itu tidak akan bisa memberikan jawaban. Dia lalu melihat Haksa, yang merangkak putus asa menjauh. Dia menarik rambutnya dan memberinya satu kesempatan terakhir untuk memberitahu di mana Kesar berada. Haksa tetap diam, jadi Fan melepaskannya. Dia lalu bersiap membuatnya bicara, tapi anak-anak berlari keluar berteriak agar Fan berhenti. Mereka bergerak di antara keduanya dan meminta Fan untuk tidak membunuh Haksa. Pembunuh yang terluka bertanya apa yang mereka lakukan sementara anak-anak terus memohon untuk hidupnya. Fan menjawab dia belum membunuhnya, meski dia mungkin mati saat interogasi. Dia lalu menyuruh mereka pergi atau dia mungkin membunuh mereka juga. Haru lalu menyerbu dari belakang dan menabrak Fan, yang tak terpengaruh. Fan menjerit cemas saat keringat membasahi pipinya. Fan bertanya apa anak kecil itu tidak akan melepaskan, tapi Haru tetap berpegangan, memintanya untuk membiarkan mereka sendiri. Haksa dengan lemah menyuruh anak-anak lari, tapi mereka menolak melakukannya. Fan, sementara itu, mulai kesal dan melempar Haru menjauh. Dia lalu berbalik menghadap anak itu dan mengambil posisi bertarung. Wajah Fan kini dipenuhi ketakutan. Fan menatap Haru dengan mata dinginnya yang kejam dan tanpa ampun berkata dia akan membunuh anak malang itu lebih dulu. Haru meringkuk ketakutan, tapi saat itu, Giten sadar dan memanggil sesuatu. Fan mengalihkan perhatiannya. Ruang pemanggilan terhubung ke subruang dimensi lain, memungkinkan pengguna menyimpan dan mengeluarkan apapun yang mereka butuhkan. Beberapa tentakel panjang muncul dan langsung menuju Fan saat Giten melihat dengan marah. Pria muda itu terkejut eksekutif itu masih hidup. Dia bersiap untuk benturan, tapi mengejutkannya, tentakel itu melewati dia begitu saja. Semua anak mendongak dan terkejut melihat serangan itu sebenarnya menargetkan mereka. Beberapa mencoba lari, tapi semuanya, termasuk Haksa, tertusuk dengan brutal. Fan lalu menancapkan kakinya dan melesat maju dalam sprint. Namun, dia tampaknya terlambat karena Giten sudah masuk ke dalam portal. Fan mengayun tapi tidak menangkap apapun selain udara. Dia merasakan sedikit residu dari portal di tangannya dan tampak memikirkan sesuatu. Di dimensi lain, Giten senang karena dia telah membunuh anak-anak dan Haksa. Dengan begini, tidak ada informasi tentang Serkeser yang akan bocor. Dia lalu merenungkan bagaimana dia sebenarnya sangat menderita, belum menyadari bahwa seseorang juga telah memasuki dimensi itu. Dia merasa perlu segera melapor pada Keser. Saat kita melihat Fan memaksa portal terbuka dan masuk, Giten perlahan berbalik, kulitnya menggigil ketakutan.
Dia bertanya bagaimana pria muda itu bisa memasuki dimensinya. Van menjawab ada celah kecil yang tertinggal. Tepat sebelum menutup, dia menyuntikannya dengan sihirnya dan merobeknya secara paksa. Wajah dan auranya benar-benar iblis saat dia menyatakan dia muak dengan dimensi. Dia meletakkan tangannya di kepala Giten dan mengatakan dia tidak akan membunuhnya dulu karena ada banyak hal yang perlu dia tanyakan. Dia lalu berkata akan mengeluarkannya lagi dalam sekitar sebulan, jadi dia harus bertahan sedikit. Kepala Van lalu berubah menjadi banyak wajah mengerikan, semuanya menjerit kesakitan. Dia menggunakan alat kutukan saku glutoni. Itu melahap makhluk dengan kekuatan sihir. Lidah raksasa mencengkeram Giten dan mulai menariknya ke dalam. Dia menjerit ketakutan, memohon untuk tidak dikirim kembali ke lanskap pikiran Van yang mengerikan. Permohonan itu tidak dihiraukan dan dia ditarik ke dalam, di mana banyak jiwa lapar mencengkeram dan mencakar dia. Wajah Van yang cacat lalu perlahan menyusut kembali normal. Di dimensi lain, tubuh anak-anak tetap tergeletak di tanah. Van melewati portal dan menyatakan bahwa menggunakan glutoni di sakunya menghabiskan banyak mana. Menggunakannya bahkan sekalipun berisiko. Dia berlutut untuk mengatur napas, lalu melihat sekeliling. Dia melihat semua orang sudah mati. Dia bangkit, puas bahwa dia telah mendapatkan sandera yang bisa memberinya informasi yang dibutuhkan. Namun, pertama-tama, dia perlu memulihkan kekuatan sihirnya. Haksa, meskipun begitu, masih hidup dan memanggilnya untuk menunggu. Dia berhasil melindungi Ovan dengan tubuhnya dan mengatakan dia masih bisa diselamatkan. Dia menatap Van. Air mata mengalir di wajahnya saat dia memohon pada pria muda itu untuk setidaknya menyelamatkannya. Van menoleh ke belakang dan tampak sedikit terkejut serta tidak yakin harus berbuat apa. Dua pria misterius berada di tempat Haksa meninggal dan sedang menyelidiki. Mereka juga menemukan lengan Giten yang terpotong dan telah menentukan bahwa musuh misterius mereka adalah seseorang yang cukup gila untuk mengejar dua eksekutif TZ. Mongo, yang lebih besar, memberitahu Tomo bahwa dia masih bisa mencium aroma samar penyerang. Tomo mewujudkan prajurit dengan kekuatannya dan memerintahkan mereka melapor kepada Keser tentang apa yang terjadi, juga memerintahkan Mongo untuk terus melacak target mereka. Tomo melihat mayat Haksa dan berpikir betapa menyedihkan kematiannya. Keesokan harinya, Ovan bangun di sebuah gua. Van bersamanya, jadi dia bertanya apa yang terjadi pada anak-anak lain. Dia memberitahunya bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat. Gadis itu tidak bisa menerimanya dan menuduh pria itu salah. Dia bersikeras untuk pergi agar dia masih bisa menyelamatkan mereka. Van menjawab dengan dingin bahwa dia sudah mengubur jasad anak-anak itu. Ovan menjerit menyangkal dan bertanya pada Van mengapa dia hanya menyelamatkannya. Dia berteriak padanya dan memberitahunya bahwa dia seharusnya membiarkannya mati saja. Van meyakinkannya bahwa dia hanya menyelamatkannya karena dia membutuhkannya. Dia ingat bertanya pada Haksa mengapa dia perlu menyelamatkan Ovan padahal dia mungkin akan dicabik-cabik monster atau dibunuh bandit. Haksa memberitahunya bahwa Ovan tahu informasi tentang Keser dan TZ, membuat Van tertarik. Pria yang sekarat itu memohon pada Van untuk membawanya hidup-hidup dan mengantarnya ke desa di mana dia bisa aman. Van bertanya apa yang harus dia lakukan jika Ovan ternyata tidak tahu apa-apa tentang Keser. Haksa menjawab dia bisa membunuhnya jika memang begitu. Van setuju membiarkannya hidup. Kembali ke masa kini, Ovan masih dalam keputusasaan, memproses rasa bersalah karena selamat. Van mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Dia menuntut agar dia memberitahunya semua yang dia tahu tentang Keser. Ovan memberitahunya bahwa Keser kemungkinan besar ada di kerajaan Barkan karena dia menuju kerajaan itu atas perintah rajanya. Terakhir kali dia bertemu dengan Haksa. Van bertanya seperti apa Keser. Opin bilang penampilannya selalu berubah setiap kali mereka bertemu dengannya dan dia pikir itu pasti karena kekuatan. Dia bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang kekuatan Kesor. Ophan menjawab kalau dia tidak tahu banyak, kecuali dia adalah seorang penyihir yang lahir dengan 3 jenis sihir yang sangat langka. Saking langkanya hanya ada segelintir orang yang menguasai sihir ini di benua Etun. Van mengakui bahwa ini akan merepotkan. Dia melepaskan leher Ovan dan menyuruhnya menceritakan sisa yang dia tahu sambil jalan. Dia memberitahu Ovan bahwa dia sudah membuat kesepakatan dengan Haksa agar mengantarnya ke desa yang aman. Mereka berjalan bersama sampai Ovan melihat cahaya dari pintu keluar. Hal pertama yang dia lihat di luar adalah pilar-pilar batu yang ditempatkan di bawah bukit batu. Van memberitahunya bahwa dia mengubur anak-anak itu di bawah batu karena hanya kuburan seperti ini yang akan mengusir perampok dan monster. Dia bilang dia membuat kuburan itu dengan hati-hati karena anak-anak itu tidak punya dosa. Dia mengizinkan Opon untuk mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Opon berjalan ke dinding batu dan bersandar padanya sambil menangis.
Dia ingat saat Kesar mengunjungi keluarga mereka dan memukuli Haska hingga babak belur karena kabur dari Taeze untuk menjaga anak-anak. Haksa memohon maaf pada Kesar dan meminta agar dia mengampuni anak-anak. Kesar memberitahunya bahwa tugasnya telah berlipat ganda dan dia hanya akan mengampuni anak-anak jika Haksa tidak pernah kabur lagi. Setelah Kesar pergi, Ovan bertanya pada Haksa apakah dia baik-baik saja. Haska memeluk semua anaknya dan berjanji bahwa dia akan selalu melindungi mereka. Anak-anak bisa mencium bau tidak sedap Hakse dari pukulan itu, membuat keluarga tertawa gembira. Hasuka membangun penginapan Blue Night tak lama setelah itu. Mereka menghabiskan hari-hari hidup sebagai sebuah keluarga. Kenangan itu menghantui Ovin sampai dia mengikis dinding batu dengan cukup kuat hingga membuat jarinya berdarah. Matanya dipenuhi amarah sementara dia terus menangis. Dia bertanya pada Van apakah dia berencana membunuh Keser, dan Van bilang dia akan melakukannya. Dia menuntut agar Van membawanya agar dia bisa menghancurkan mayat pria itu menjadi debu setelah Van membunuhnya. Van memandangnya dengan termenung. Kemudian, Mongo dan Tomo sudah menemukan kuburan itu, dan Mongo melaporkan bahwa dia telah menentukan dari aroma yang tersisa bahwa penyerang mereka berada di sini hanya beberapa jam yang lalu. Tomo semakin bersemangat untuk segera bertemu musuh mereka, dan dia sangat bersemangat. Ada sebuah mensyahen. Di dalamnya, seorang pria bernama Surfer menaiki tangganya menuju pintu dan mengetuknya. Dia memasuki ruangan tempat Keser berada dan mengatakan dia akan segera melaporkan apa yang dia tahu. Keser berbaring santai di dekat jendela dan diselimuti kegelapan yang menyembunyikan penampilannya. Dia memberitahu Surfer bahwa dia sudah tahu tentang kegagalan Merkel. Keser memerintahkannya untuk memberitahu Mongo dan Tomo agar cepat menemukan pelakunya. Surfer bertanya apakah dia perlu turun tangan secara pribadi untuk menyelesaikan masalah, tetapi Keser mengatakan tidak ada alasan baginya untuk bergerak. Keser bilang dia akan menuju kerajaan Barkan dan menyerahkan semua masalah sepele padanya. Surfer menjawab bahwa dia mengerti. Keser disambut di kastil kerajaan Barkan. Dia dipandu ke ruang singgasana di mana raja dan tentaranya ada di sana untuk menyambutnya. Raja bertanya padanya apakah dia sudah menangani apa yang diminta darinya. Kesar menjawab bahwa dia telah melenyapkan penyihir terbaik kerajaan Iran sesuai permintaannya. Dia hanya meminta bayaran yang dijanjikan. Raja memberitahunya dengan senyum nakal bahwa ada masalah. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa membiarkan dunia tahu kalau kerajaan Barkan mendatangkan seorang tentara bayaran terkenal karena perbuatan kejinya. Pintu masuk di belakang Kezur menutup. Raja mengklaim bahwa dia tidak pernah berjanji untuk membayarnya sejak awal. Kesar tertawa terbahak-bahak melihat situasi itu. Raja berpikir dia sudah gila karena dia sudah sangat dekat dengan kematian. Kesar mengakui bahwa dia terlalu berpuas diri dan sekarang menyadari bahwa kerajaan itu terlalu bangkrut untuk membayarnya sejak awal. Raja memperingatkannya bahwa dia tidak bisa melawan mereka karena 30 penyihir terbaik Barkan telah mengepungnya di ruang singgasana. Cahaya hijau terang tiba-tiba bersinar dari jendela. Di luar, langit bersinar hijau. Sebuah patung raksasa yang mengerdilkan kastil itu kemudian jatuh dari langit. Cahaya terangnya memusnahkan raja dan para pengikutnya di dalam kastil menjadi debu. Banyak dari mereka mencoba melarikan diri, tetapi cahayanya begitu dahsyat sehingga menghancurkan seluruh kastil menjadi berkeping-keping. Keser berada di tanah tempat kastil itu dulu berdiri. Bawahannya melaporkan kepadanya bahwa tidak ada yang tersisa dari kastil kemanapun dia pergi. Keser bilang dia sengaja melakukannya seperti itu karena melakukannya kurang dari itu bukanlah sesuatu yang dia sebut indah. Bawahan itu menawarkan untuk membawa tuannya kemanapun dia ingin pergi. Keser menjawab bahwa dia ingin mereka berjalan saja karena dia melihat ke langit dan berpikir hari itu indah. Opin memberitahu Van untuk membawanya karena ingin membalas dendam pada Kesor. Melihat bahwa dia tidak waras, Van menolak membawanya, tetapi dia bersikeras, mengklaim bahwa dia tidak bisa hidup tenang setelah apa yang terjadi dan tidak melakukan apa-apa. Tentara bayaran itu memberitahunya bahwa dia tidak berniat melindunginya, dan jika dia menghalanginya, dia harus membunuhnya sendiri. Hovan menyetujui syaratnya dan mengikutinya ke kerajaan Farkan. Malam itu, saat keduanya melanjutkan perjalanan, kehadiran musuh muncul, mengawasi mereka dengan cermat. Mongo dan Tomo, dua anak buah Kaisor, berencana untuk menangkap Van dan menyerahkannya kepada pemimpin mereka, melihatnya sebagai kesempatan untuk membalas budi pria yang telah menerima mereka. Mongo setuju, bersumpah untuk melakukan apapun yang diinginkan saudaranya. Dengan ini, kedua bersaudara itu memutuskan untuk mengikuti mereka dan menunggu kesempatan untuk melenyapkan Van. Sementara itu, Oven dan Van melewati pohon yang sama 3 kali dan berhenti di jalur mereka.
Mereka pasti tersesat di hutan dan Oven ingat cerita tentang hutan misterius yang diceritakan pamannya, Hosha, saat dia masih muda. Pegunungan tempat Blue Knight berada adalah sarang monster iblis di zaman kuno, dan pintu masuk ke sarang itu disebut hutan Mor. Begitu kamu masuk hutan itu, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Van menganggap cerita itu tidak masuk akal, tetapi Oven bersikeras bahwa itu mungkin dan ada banyak monster iblis yang hidup di hutan Mor. Saat itu juga, pohon di depan mereka tiba-tiba berubah menjadi monster iblis dan menerkam untuk melahap mereka. Van segera meraih Oven dan melemparkannya menyingkir, menyelamatkannya dari serangan monster itu. Dia lalu memberi iblis itu pukulan yang kuat, merobeknya berkeping-keping dalam sekali serangan. Dia lalu memiringkan kepalanya ke arah Oven, memberitahu gadis itu bahwa jika dia ingin bertahan hidup, dia harus bersembunyi dengan baik. Monster iblis lain muncul dan Van mulai melawannya juga. Sepanjang malam, dia melawan lebih banyak monster iblis, memusnahkan satu demi satu sampai matahari terbit. Setelah memastikan bahwa semua monster telah dikalahkan, dia memanggil Oven agar dia bisa keluar dari persembunyiannya sekarang. Namun, dia merasa aneh bahwa mananya dikonsumsi lebih parah dari biasanya. Rasanya hutan ini menghisap mana miliknya. Dia mulai berhalusinasi dan bertanya-tanya hutan ini sebenarnya apa. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran di belakangnya dan kaget melihat Tomo, yang langsung menyerang. Dia menghindar di saat terakhir dan mencoba mengalahkan pria itu, tapi tubuhnya perlahan kehilangan kekuatan karena halusinasi. Tomo, tentara bayaran perang dari kelompok Taeze, mengatakan kepada lawannya bahwa dia seharusnya tidak membuang-buang mana berharganya. Van mencoba membalas tapi gagal. Melihatnya lemah, Tomo meremehkan kekuatan yang dimiliki lawannya dan menyebutnya menyedihkan. Van jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dan saat Tomo terus mengejeknya, kakaknya Mongo muncul di belakang dan melancarkan serangan kejutan ke Van, membuatnya terbang ke sisi lain hutan. Sementara itu, Oven pingsan dan dilempar tak sadarkan diri ke samping oleh Mongo. Saat kedua bersaudara itu bicara tentang bagaimana mereka akan bersenang-senang dengannya nanti, Van berjuang dengan mana yang rendah. Tomo memberitahunya bahwa awalnya mereka diperintahkan untuk mengamati dan melacak dari bayangan, tapi dia menolak karena perintah itu hanya berlaku untuk bawahan yang lemah dan mereka tidak seperti itu. Mongo setuju dengan kakaknya, menambahkan bahwa mereka perlu membalaskan dendam rekan-rekan mereka yang mati di tangan Van. Penyihir itu melompat untuk serangan lain, tapi lawannya cukup cepat untuk memblokirnya. Mongo lalu menyerang balik untuk kakaknya dan melepaskan pukulan kuat ke arah Van, menjatuhkannya ke tanah sekali lagi. Melihat ini sebagai kesempatan untuk menghajar Van, Mongo menyerang lagi dengan kecepatan luar biasa, tidak menyadari bahwa Van hanya menunggu kesempatannya untuk menyergapnya. Pria itu melompat dan hendak menyerang lawannya, tapi Tomo muncul dan melancarkan tendangan kuat, membuatnya tak bergerak. Dahulu kala, ada sebuah suku yang menyebarkan ketakutan di seluruh benua, suku yang dikenal sebagai yang bersenjata sempurna, atau Catapras. Dari leluhur hingga generasi sekarang, setiap anggota suku ini memiliki dua tanda, tanda pelindung dan tanda tinju. Para penyihir tanda pelindung bisa menahan serangan apapun, sedangkan penyihir tanda tinju bisa menghancurkan tenggorokan musuh dengan satu pukulan. Bersama-sama, mereka melambangkan pertahanan dan serangan pamungkas, perisai yang bisa menahan apa saja, dan tombak yang bisa menembus segalanya. Keseimbangan mematikan inilah cara Catapras mendapatkan julukan mengerikan mereka sebagai yang bersenjata sempurna. Mongo melanjutkan serangannya pada Van sampai seorang pria berbaju zirah tiba memerintahkannya untuk berhenti. Tomo, dalam wujud berzirah, salah satu eksekutif Tai yang ditakuti, menatap Van dengan kecewa. Dia mengharapkan kekuatan lebih dari pria yang dengan mudah menangkap dua rekan mereka. Terbungkus dalam zirah khususnya yang melindungi tubuhnya sepenuhnya, Tomo memancarkan aura kekuatan dan kendali yang luar biasa. Hutan terus menguras mana Van, dan menggunakan teknik tinju kehancurannya membuatnya mencapai batas. Menggunakan senjata yang menguras umurnya tidak ideal, tapi karena mananya menipis, dia tidak punya pilihan lain. Tomo mulai kesal dan memerintahkan kakaknya untuk menghabisi penyihir itu dan hanya menyisakan kepalanya, mengatakan bahwa dia akan segera menyerahkannya kepada Keser. Mongo setuju dengan kakaknya, tapi setelah mendengar nama Keser, Van menyadari bahwa mereka adalah anggota kelompok tentara bayaran Tezi. Dengan ini, Van mulai melepaskan kekuatannya, memberitahu kedua bersaudara itu bahwa mereka harus mengungkapkan apa yang mereka tahu tentang Keser jika ingin hidup. Mendengar nama tuan mereka dari orang lemah seperti Van adalah sebuah penghinaan. Jadi Tomo menyerbu penyihir itu dan terkejut bahwa dia memanggil roh-roh terkutuk dari dunia bawah. Karena mereka menolak kesempatan terakhir mereka, Van tidak bisa berjanji akan membiarkan mereka hidup. Roh-roh terkutuk itu berubah menjadi belati nekro, yang merupakan senjata ketiga dari tanda Asura.
Tomo berhenti bergerak setelah tiba-tiba merasakan energi mengerikan yang datang dari Fan. Penyihir itu lalu melompat ke arahnya dan menembus zirahnya, membuatnya terkejut. Fan juga berhasil menyerang Mong-o, yang menjerit kesakitan. Kedua bersaudara itu tertegun. Pria yang barusan diambang kematian kini telah mendapatkan kembali kekuatannya, dan mereka bahkan tidak bisa mengetahui tanda apa yang dia kenakan. Tomo segera mengakui kesalahannya dan meminta maaf karena meremehkan lawannya. Namun, tidak ada yang berubah, dan kedua bersaudara itu ada di sana untuk menghancurkannya. Keduanya menyerbu ke arahnya, dan ketiganya saling bertukar pukulan, melayangkan serangan dan tinju dengan sekuat tenaga. Kedua bersaudara itu mulai kewalahan oleh serangan Fan. Penyihir itu melanjutkan serangannya, membingungkan kedua bersaudara itu dengan kecepatan dan strateginya. Akhirnya, Tomo berhasil menangkapnya dan memberitahu kakaknya untuk menghancurkan musuh mereka. Namun, dia terkejut melihat mana kakaknya terkuras dan dia kini terkapar tak bergerak di tanah. Saat itu juga, dari luka Tomo, roh-roh terkutuk muncul, membuatnya tak bisa bergerak. Fan mengungkapkan bahwa senjatanya, belati Necro, adalah pedang terkutuk yang memakan mana, dan siapapun yang terluka olehnya akan ditempeli roh-roh terkutuk itu, melahap mana mereka. Roh-roh itu akan menghabiskan mana mereka sampai kenyang. Sampai saat itu, mereka tidak akan berhenti. Tomo menjerit kesakitan, memohon pada roh-roh terkutuk itu untuk berhenti menguras mananya. Dia mulai hancur, perlahan-lahan dimakan oleh roh itu dan menyerah pada kematian yang menyakitkan. Saat pagi tiba, yang tersisa dari Tomo hanyalah wujud aslinya. Dia selama ini terus memperkuat dirinya dengan mana. Tomo menyerang, berteriak pada Fan untuk mengembalikan mana buatan yang telah diberikan ke Zur kepada mereka. Mendengar sesuatu yang menarik, Fan menuntut agar mereka memberitahunya lebih banyak tentang mana buatan itu, mengatakan bahwa mereka toh tidak bisa lagi melawannya. Ini membawa Tomo kembali ke masa lalu saat dia dan kakaknya masih berada di suku Cataprak. Hari itu, kepala suku melakukan barter dengan pemimpin tentara bayaran TC, Kesor, yang melihat dua anak laki-laki kurus terikat di pohon. Kepala suku memberitahunya bahwa anak-anak itu tidak punya kemampuan menyimpan mana dan memalukan bagi suku. Mereka telah bertahan 5 tahun, tapi sebentar lagi akan mati, jadi dia tidak perlu repot-repot dengan mereka. Namun, Kesur menawarkan diri untuk membawa mereka. 10 tahun kemudian, kedua bersaudara itu telah berubah menjadi penyihir yang ditakuti. Kesur bertanya apa yang mereka cari dalam membantai begitu banyak manusia. Tomo mengakui bahwa ketika dia melihat yang lemah dan tak berdaya, dia teringat akan dirinya dan kakaknya. Jika mereka tidak bertemu tuan mereka, mereka akan hidup seperti sampah seumur hidup, dan pikiran itu memenuhi mereka dengan rasa jijik dan amarah sehingga mereka harus membunuh mereka di depan mata. Kesar mengatakan bahwa pembunuhan mereka dangkal dan berasal dari kebencian diri. Dia lalu memberitahu mereka bahwa mereka perlu menahan diri dan kehancuran diri semacam itu jauh dari indah. Saat ini, kedua bersaudara itu menyerbu Fan sekali lagi, kesombongan mereka membutakan mereka dari kekalahan. Tapi perlawanan mereka berakhir saat Fan menyerang dengan presisi mutlak, membungkam keduanya dan mengakhiri pertarungan saat dia meninggalkan mayat mereka.